Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Walal musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa amadana min barakatin bihi wa aada alaina bi asrarihi, amin. Ila hadratina bil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin jamil malaikatil muqarrabin wa ila arwahi abaina ummatina jaddatina wa jaddatina masyayikhina masyayikhina musannifi hadzal kitab Syekh Hajar al-Asqalani usulihi wa furu'ihi wa masyayikhi wa talamidihi syaulillailahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Bismillah, alhamdulillah. Sebelum kita mulai meneruskan pengajian kita kitab Bulughul Maram yang kita kaji pada bulan Ramadan kemarin, pada malam hari ini kita lanjutkan bab yang kemarin, yaitu bab nikah, tapi sudah masuk di bab mahar atau babus sodaq atau bab tentang mas kawin. Sudah sampai beberapa hadis di dalam bab sodaq atau bab mas kawin. Pada malam hari ini hadis lanjutannya yaitu hadis nomor 1060. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala wa an Alqamah an Ibni Mas'ud, dan diceritakan dari Alqamah dari Ibnu Mas'ud, annahu, sesungguhnya Ibnu Mas'ud itu su'ila, ditanya siapa Ibnu Mas'ud, an rajulin, tentang seseorang, orang laki-laki, tazawwaja, yang menikah, siapa rajul, imro'atan, terhadap seorang perempuan, walam yafrid, dan belum menentukan dan menyerahkan, siapa rajul, laha, untuk imro'ah, sudah menikah tetapi belum menyerahkan sodakon, terhadap mas kawin, walam yadkhul, dan belum mengumpuli, siapa rajul, walam yadkhul, dan belum mengumpuli siapa rajul, biha, dengan imro'ah, hatta mata, sehingga meninggal siapa rajul.
Jadi Ibnu Mas'ud ditanya tentang seorang laki-laki yang telah menikahi seorang perempuan, belum sampai mengumpuli atau menggaulinya, menyetubuinya, tapi sudah meninggal, padahal belum membayar mas kawin. Apa jawaban sahabat Ibnu Mas'ud? Faqala, maka menjawab siapa Ibnu Mas'ud, laha mislu sodaki nisaiha. Itulah bagi imro'ah mislu sodaki nisaiha, adapun semisal mas kawin istri-istrinya atau perempuan-perempuannya imro'ah, bukan istrinya, saudara-saudara perempuannya istri atau perempuan-perempuan yang di sekitarnya istri. La waksa, tidak kurang, wala syatoto, dan tidak lebih. Walaiha, dan wajib bagi imro'ah al-iddatu, adapun masa iddah. Walaha, dan bagi imro'ah al-mirasu, adapun mas kawin. Faqoma, maka berdiri siapa Ma'qil ibnu Sinan, sahabat Ma'qil ibnu Sinan al-Asja'i. Faqala, kemudian mengatakan siapa Ma'qil ibn Sinan, qadha Rasulullah, kata beliau, qadha telah memutuskan siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi Barwa'a, di dalam masalah Barwa' binti Wasyik, imro'atim minna, kata Ibnu Sinan, perempuan dari kami, mislama, seperti perkara qadaita, yang telah memutuskan siapa engkau, siapa kamu. Kamu di sini maksudnya adalah sahabat Ibnu Mas'ud. Fafariha, kemudian bergembira, biha, dengan riwayat, dengan hal itu, siapa Ibnu Mas'udin, sahabat Ibnu Mas'ud. Rawa, meriwayatkan terhadap hadis siapa Ahmad, Imam Ahmad, wal arba'ah, dan imam 4, wasohaha, dan menilai sahih terhadap hadis siapa Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Mahassana, dan menilai hasan terhadap hadis siapa jama'atun, sekelompok. Hadis ini dapat kita ambil pelajaran pertama, sebagaimana jawaban daripada sahabat Ibnu Mas'ud terhadap pertanyaan, apabila ada seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, sudah menikah, jadi sudah sah, qabil tu nikahaha bimahril madkur, saya terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut, kemudian dua saksi menyatakan sah, maka sahlah pernikahan. Sahlah pernikahan ketika akad nikah sudah diucapkan oleh, atau ijab qabul sudah dilaksanakan oleh wali dan juga mempelai putra, maka sah pernikahan. Ketika sah pernikahan, maka status seorang perempuan menjadi istri, sehingga walaupun belum diapa-apakan, kemudian laki-laki atau suami yang telah menikahinya tadi meninggal dunia, maka berdasarkan hadis ini seorang perempuan tadi sudah sah menjadi istrinya, maka tetap harus diberikan mas kawin.
Lah, mas kawinnya belum ditentukan apa. Memang tidak menentukan mas kawin itu tetap sah. Nah, terus bayarnya gimana? Berdasarkan hadis ini, mas kawinnya dibayar berapa? Seperti umumnya mas kawin pada perempuan-perempuan yang ada di daerah tersebut. Kalau di sini umumnya satu suku ya satu suku, umumnya di daerahmu setengah suku ya setengah suku, umumnya 50.000 ya 50.000. Bahkan di sini la waksa wala satoto. Dan tetap berdasarkan hadis ini perempuan tersebut wajib melaksanakan iddah dan juga berhak mendapatkan hak waris, walahal mirosu, berhak mendapatkan warisan daripada suaminya. Bahkan diperkuat oleh Makil bin Sinan bahwasanya jawaban Ibnu Mas'ud terhadap pertanyaan tersebut pernah juga diputuskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam permasalahan Barwa binti Wasyik. Jadi tetap dibayar walaupun belum melakukan hubungan suami istri, yang penting akad nikahnya sudah sah. Ini berkaitan dengan mas kawin. Mas kawinnya tetap diberikan. Wa Jabir bin Abdillah, dan diceritakan dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma, annan nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala bersabda, siapa Nabi, man a'ta fi sadaqi imra'atin sawiqan au tamron faqad istahalla. Man, adapun siapa itu a'ta, memberikan, siapa man, fi sadaqi imra'atin, di dalam mas kawinnya perempuan, sawiqon, terhadap dodol, sawiqon, terhadap dodol, au tamron, atau kurma, faqad, maka faqadis tahalla, maka sungguh telah halal siapa man, telah mendapatkan kehalalan. Akhraja, mengeluarkan terhadap hadis siapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud, wa asyara, dan memberi syarat siapa Imam Abu Dawud, ila tarjihi waqfihi, kepada unggulnya kemaukufan hadis. Jadi dalam hasil tarjihnya Imam Abu Dawud, hadis ini menurut beliau dianggap hadis yang mauquf. Berdasarkan hadis ini berarti mas kawin tidak harus emas. Mas kawin boleh makanan. Bahkan di sini kurma atau dodol. Jadi boleh makanan. Malah cepat habis dimakan langsung oleh istrinya. Jadi boleh-boleh saja menurut hadis ini, dianggap faqadis tahala. Yang penting calon istrinya setuju dan mau. Cari perempuan yang mau dinikahi pakai mas kawin dodol ya silakan, karena memang ya boleh-boleh saja menurut hadis ini. Tapi tidak tahu calon istrinya dan juga calon pengantinnya kira-kira mau apa enggak calon istrinya dikasih mas kawin dodol. Karena kalau enggak umum ya malu lah. Nikah seumur hidup kalau bisa ya sekali itu, masa mas kawinnya dodol. Tapi kalau memang kedua belah pihak setuju ya silakan, karena memang ada dasarnya di sini. Jadi ya yang penting sesuatu yang
bernilai. Wa ana Abdillah bin Amir bin Rabi'ah nabihi dari bapaknya radhiyallahu an. Anan nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajaza itu ajaza, sesungguhnya nabi itu ajaza. Anan nabiya ajaza, memperbolehkan. Siapa nabi? Bukan melakukan nabi, tapi memperbolehkan. Memperbolehkan berarti boleh gitu. Menurut hadis ini Nabi memperbolehkan nikah hamroatin, menikahi seorang perempuan ala na'laini, atas mas kawin sandal sepasang. Mas kawinnya sandal sepasang, entah jepit atau jepit mereknya Bowling atau Swallow atau sandal Neckerman atau pokoknya sandal. Jadi Nabi menurut hadis ini pernah memperbolehkan menikahi seorang perempuan mas kawinnya sandal sepasang. Akhraja mengeluarkan terhadap hadis siapa? Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Wa sahaha dan menilai sahih siapa? Imam Tirmidzi terhadap hadis. Wa khulifa menurut musannaf, wa khulifa dan diperdebatkan. Fi dzalika di dalam itu riwayat. Fi dzalika di dalam itu riwayat. Hadis ini diperdebatkan. Jadi sederhana sekali, mas kawin itu memang tidak harus banyak dan mewah, tergantung kemampuannya. Kemampuannya sandal jepit ya silakan, yang penting calon yang dinikahinya itu mau. Calon istrinya setuju dan ridho. Tapi susah kelihatan nyari perempuan yang ridho mas kawin sandal jepit gitu. Sandal sepasang mas kawinnya. Ala na'laini. Dua sandal maksudnya sepasang. Wa an Sahli bin Sa'din, dan diceritakan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, qala berkata siapa Sahal, zawwaja telah menikahkan siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan terhadap laki-laki, imro'atan terhadap seorang perempuan, imro'atan terhadap seorang perempuan bi khotamin dengan mas kawin cincin, dengan mas kawin cincin min hadidin dari besi, bukan dari emas tapi dari besi. Akhraja mengeluarkan terhadap hadis siapa al-Hakimu, Imam Hakim. Wa adapun hadis itu torofun, ujung, itu torofun ujungnya saja ini hadis. Minal hadisi dari hadis atau wili yang panjang. Minal hadisi tawili dari hadis yang panjang, al-mutaqaddimi yang telah lalu, fi awailin nikahi di awal-awal bab nikah. Jadi hadis ini sebenarnya panjang, telah disebutkan oleh musannaf di awal-awal bab nikah. Itu memang hadisnya Imam sahabat Sahal bin Sa'ad ini di awal-awal bab nikah ada sangat panjang, yang pernah disebutkan di awal bab nikah secara panjang, yang dimana di situ diceritakan
bahwasanya Nabi menyuruh seorang laki-laki yang mau menikah mencari mas kawin. Ternyata tidak ada. Bahkan Nabi mengatakan walaupun cincin dari besi aja masa ndak ada gitu, tetap ndak ada. Sehingga di dalam hadis ini disimpulkan boleh menikahi perempuan mas kawinnya cincin dari besi. Cuman dalam riwayat hadis secara lengkap di awal bab nikah yang hadis ini yang secara keseluruhan itu akhirnya seorang laki-laki menikahi perempuan pada zaman Nabi itu bukan pakai cincin dari besi, melainkan mas kawinnya bukan barang, melainkan daripada mengajarkan Al-Quran. Karena cincin dari besi pun saat itu tidak ada. Seandainya ada saat itu, ya dinikahkan Nabi dengan mas kawin cincin dari besi. Tetapi seperti yang hadis kita bahas di awal bab nikah, laki-laki tersebut kan kemarin kita bahas tidak menemukan cincin walaupun dari besi, karena saking buntunya, saking melaratnya laki-laki tersebut yatim dan punya warisan hanya kain. Tetapi kain itu dibagi sama ibunya karena dia masih punya ibu, sehingga hampir saja laki-laki tersebut tidak menikah karena tidak punya apa-apa. Karena memang dalam menikah mas kawin harus ada. Cuman saat itu yang ringkas ceritanya, laki-laki sebelum meninggalkan tempat perkumpulan Nabi ditanyai, apakah kamu punya hafalan Al-Quran, bisa Al-Quran? Ternyata bisa. Surat apa sampai apa? Ternyata surat Al-Baqarah hafal, surat Ali Imran hafal. Akhirnya diputuskanlah menikahi perempuan itu, dinikahkan oleh Nabi, mas kawinnya mengajarkan Al-Quran. Kalau ndak salah pasnya itu 20 ayat. Jadi disuruh ngajari istrinya 20 ayat sebagai mahar atau mas kawin daripada menikah saat itu. Sehingga di sini, di dalam hadis ini disimpulkan, karena Nabi mengatakan ya carilah cincin walaupun dari besi, sehingga mas kawin itu boleh-boleh saja cincin dari besi. Bahkan bukan barang saat itu, bahkan mengajarkan Al-Quran. Jadi intinya mas kawin itu satu, sesuatu yang bernilai. Dua, intinya calon istri juga setuju atau ridho terhadap mas kawin, atau wali meridhoi, menyetujuinya. Jadi tidak harus banyak mewah. Wa Aliyan, dan diceritakan dari Sayyidina Ali radhiyallahu an. Qala, berkata siapa Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini sahabat senior. Sahabat senior. Bahkan termasuk masih sepupu daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkenal pemberani, bahkan ketika Nabi mau hijrah ke Madinah itu menggantikan Sayyidina Ali, ini menggantikan beliau tidur di rumah beliau. Bahkan mau dibunuh oleh orang kafir Quraisy, ternyata ditunggu sampai pagi, bukan Nabi Muhammad SAW, ternyata
Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Menurut Sayyidina Ali, mas kawin la yakunu, tidak ada apa al-mahru, kata Sayyidina Ali. La yakunu, tidak ada apa al-mahru, mas kawin itu aqalla, lebih sedikit, min asyrati darahima, daripada 10 dirham. Mas kawin menurut Sayyidina Ali itu tidak kurang, tidak lebih sedikit, itu maksudnya tidak kurang dari 10 dirham. Akhraja, mengeluarkan terhadap hadis siapa? Daraqutni, Imam Daraqutni, mauqufan, dengan hadis mauquf. Wa fi sanadi, dan itu di dalam sanadnya hadis maqalun, adapun pendapat. Jadi hadis ini mauquf karena memang dari Sayyidina Ali. Hadis mauquf itu hadis yang sanadnya terhenti, terstop, hanya sebatas sahabat. Kalau naik sampai baginda Rasulullah disebut naik, berarti marfu, karena ini sahabat yaitu Sayyidina Ali, sehingga mauqufan, hadisnya hadis mauquf. Menurut beliau Sayyidina Ali ya tetap bisa dijadikan dasar, karena alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin. Khulafair rasyidin itu salah satunya adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi menurut beliau, pandangan beliau, mas kawin itu sebaiknya tidak kurang dari 10 dirham. Dirham itu uang perak. 1 dirhamnya itu berapa? Tergantung harga perak berapa. Satu gramnya berapa, tinggal mengalikan. Kalau 1 dirham itu 3, gram, tinggal dikalikan. Umpama 1 gram perak itu 20.000, dikali, ya anggap aja 4 gram dikali 4, berarti 20 kali 4 itu 80.000 dikali 10, sekali 10 berarti ya 800-an ribu, kurang lebih segitu, tergantung naik turunnya harga emas peraknya berapa. Kalau harga peraknya 40.000, tinggal ngalikan. Harga peraknya selawi ribu, tinggal ngalikan. Yang jelas menurut Sayyidina Ali ya jangan kurang, mas kawin itu senilai dari, jangan kurang dari 10 dirham. Wa an Uqbah bin Amir, dan diceritakan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an. Qala, berkata siapa Uqbah? Qala, berkata siapa Uqbah? Qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairus sadaqi, adapun sebaik-baik mas kawin, khairus sadaqi, adapun sebaik-baik mas kawin itu aisaruhu, paling mudahnya, paling gampangnya mas kawin. Khairus sadaqi aisaruhu. Akhraja, mengeluarkan terhadap hadis siapa? Abu Dawud, Imam Abu Dawud. Wasohaha, dan menilai sahih terhadap hadis siapa? Al-Hakim, Imam Hakim. Jadi jelas hadis ini pendek, simpel, ringkas, padat. Sebaik-baik mas kawin itu paling mudahnya didapat mas kawin itu. Jadi bukan yang paling besar nilainya, bukan yang paling berharga, paling mahal, bukan. Tapi menurut baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud ini, dan hadis ini dianggap sahih oleh Imam Hakim, adalah paling gampang
dapatkan. Jadi bukan mas kawin itu yang terbaik adalah yang terbesar nilainya, bukan, tapi paling mudah, paling gampang. Yusron itu mudah, aisar itu paling gampang. Jadi bukan yang paling mewah, bukan. Jadi intinya bagi rekan-rekan yang mau menikah, walaupun mas kawin itu salah satu daripada rukun, daripada termasuk rukun-rukun nikah yang harus ditentukan, yang harus ada di dalam pernikahan, tapi jangan khawatir, mas kawin itu tidak harus mahal. Jadi jangan khawatir atau takut tidak nikah, khawatir tidak bisa membiayai mas kawin. Karena mas kawin yang paling baik itu bukan yang paling besar nilainya, tetapi yang paling mudah digapai, mudah didapatkan. Yang penting tentukan dulu calonnya siapa, jangan mikirin mas kawin dulu. Ini calon belum ada juga bingung mikirin mas kawin. Yang perempuannya belum ada sudah bingung mikirin mas kawin. Yang penting pastikan dulu ada ndak yang mau gitu. Kalau sudah pasti ada yang baru mikir mas kawin, baru mikir hari dan lain sebagainya. Jadi mungkin sampai di sini dulu bab tentang mas kawin. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat bagi kita semuanya. Dan insya Allah di pertemuan yang akan datang kita lanjut dengan bab walimah atau resepsi pernikahan. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi fangfana bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fangfana bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitan. Rabbi fangfana bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.